mark. 3, 2, 1. Light him up. Halo semuanya, selamat datang kembali di Jaya Flick Story. Kali ini kita akan bahas film action sci-fi yang diadaptasi dari game klasik yang berjudul Battleship. Cerita dimulai tahun 2005, ketika para peneliti menemukan planet baru yang kondisinya mirip bumi dan berpotensi bisa ditinggali. Planet ini dinamakan planet G. Setahun kemudian, NASA membangun fasilitas komunikasi di Hawaii untuk mengirim sinyal ke planet tersebut. Program ini dinamakan Beacon Project. Salah satu ilmuwan bernama Carl Zapata sebenarnya nggak setuju dengan proyek ini. Dia khawatir kalau mengirim sinyal sembarangan bisa mendatangkan bahaya. Tapi, tetap saja sinyal komunikasi akhirnya dikirim oleh NASA. Sementara itu, kita kenalan sama tokoh utama kita, Alex Hopper. Dia tertangkap oleh polisi karena mencuri makanan dari minimarket. Semua ini dilakukan buat mengesankan cewek yang disukainya bernama Samantha. Kakaknya, Stone Hopper, yang seorang perwira angkatan laut, merasa malu. Yang lebih parah lagi, ternyata Samantha adalah putri Laksamana Shane, atasan Stone. Dan akhirnya, Stone memaksa Alex yang pengangguran itu untuk masuk militer agar hidupnya tidak berantakan lagi. Cerita pun berpindah ke tahun 2012. Sekarang Alex sudah jadi letnan di kapal perang USS John Paul Jones. Kakaknya Stone sekarang menjadi komandan di USS Sampson. Di Hawaii, latihan militer multinasional terbesar dunia sedang berlangsung, namanya RIMPAC. Puluhan ribu personel dan kapal perang dari 14 negara berkumpul. Alex yang sekarang sudah jadi perwira, malah terlibat masalah. Dia berkelahi dengan kapten kapal Jepang, Yugi Nagata. Akibatnya, Alex terancam dipecat setelah latihan ini selesai. Dia juga belum berani minta izin menikahi Samantha dari ayahnya, Laksamana Shane. Di luar angkasa, 5 objek aneh mendekati bumi. NASA kaget, langsung hubungi Carl Zapata di Hawaii, karena objek-objek itu bergerak ke arah sana. The incoming track, they're headed straight for me. Correct. I've got 5 distinct objects. Satu pesawat alien nabrak satelit dan pecahannya jatuh ke Hong Kong, menghancurkan kota dan bikin banyak korban. We're tracking something splintering off of the main group. That's not splitting off. That thing is breaking apart. Empat pesawat lainnya mendarat di Samudra Pasifik, tepat di zona latihan RIMPAC. Laksamana Shane mengirim USS John Paul Jones dan kapal Jepang JDS Miyoko untuk menyelidiki. Alex bersama 2 krunya, Raikes dan Beast, turun dengan perahu karet untuk memeriksa objek besar yang mengapung. Alex mencoba sentuh salah satu objek alien. Tiba-tiba keluarlah ledakan energi yang membentuk kubah raksasa menutupi seluruh Hawaii. Tiga kapal, John Paul Jones, USS Sampson, dan Miyoko, terjebak di dalamnya. Komunikasi mati total dan radar tidak berfungsi. 3 kapal perang alien muncul ke permukaan.
USS John Paul Jones menembakkan tembakan peringatan. Namun itu menjadi kesalahan fatal. Alien langsung menyerang balik. Komandan kapal John Paul Jones tewas seketika. Unknown inbound at Hawaii. Incoming, headed for the John Paul Jones. Vampire. Killing with sea whiz. What kind of chuck wagon? Stone yang melihat adiknya dalam bahaya, langsung perintahkan serangan penuh ke kapal alien. Fokus alien pun berpindah ke USS Sampson dan terus menembakinya. CIC, fire. Hingga akhirnya USS Sampson meledak dan tenggelam. Stone dan seluruh krunya tewas. Setelah Alex selamat dan sampai di kapal John Paul Jones, ia dikasih tahu kru kapal kalau kapten dan wakilnya meninggal dalam serangan tadi. Alex pun dipilih jadi komandan baru karena dia yang paling senior. Dengan amarah dan kesedihan, Alex mengambil alih komando dan perintahkan serangan ke alien. Full attack. Tell the cat I'm going in with or without him. Nagata yang melihat John Paul Jones dalam bahaya memutuskan membantu, meski dengan berat hati. JDS Miyoko menarik perhatian alien, tapi malah jadi sasaran berikutnya dan akhirnya tenggelam. They've killed everything that's fired on them. Get the guns on. Awalnya Alex tidak peduli dengan korban dari kapal Jepang yang masih terapung di laut. Tapi akhirnya dia memilih menyelamatkan mereka, termasuk Nagata. Why are sailors in the water, sir? Hard starboard. Hard starboard aye, sir. Swim out of the water. Yes, sir. Anehnya, saat mereka melakukan evakuasi, kapal alien tidak menyerang dan menonaktifkan senjatanya. Kemudian, alien luncurkan 3 drone berbentuk bola-bola berduri yang terbang ke pulau. Drone-drone ini langsung menghancurkan pangkalan militer, jembatan, dan akses jalan menuju pegunungan Oahu. Di pegunungan Oahu, Samantha sedang menemani veteran kolonel Mick Canales yang sedang terapi. Mereka bertemu Zapata dan mengetahui bahwa alien telah mengambil alih stasiun komunikasi. Tujuan mereka menghubungi planet asal untuk memanggil armada invasi. Ternyata alat komunikasi alien adalah pesawat yang menabrak satelit dan jatuh di Hong Kong tadi. Satu-satunya cara mereka hubungin planet asal adalah pakai fasilitas NASA di Hawaii. Makanya mereka bikin kubah, biar tidak ada yang mengganggu. Kru USS John Paul Jones menangkap satu alien yang selamat dari kecelakaan pesawatnya. Saat diperiksa, Alex secara tidak sengaja terhubung secara telepati dengan alien tersebut dan melihat visi tentang sejarah bangsa alien sebagai penakluk. Alien lain datang mengambil temannya, tapi satu alien tertinggal di kapal untuk sabotas. Alex berhasil memancingnya keluar dan membunuhnya. Grace, you better be there. Mahalo, mother. Dari helm alien yang ditemukan, mereka tahu bahwa alien sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Dengan radar rusak, Nagata punya ide brilian, menggunakan pelampung peringatan tsunami di sekitar Hawaii untuk mendeteksi posisi kapal alien. Strategi ini awalnya gagal, tapi akhirnya berhasil menghancurkan 2 kapal alien.
Romeo 2-6. Romeo 2-6. Fire! Di pulau, Samantha dan Zapata berhasil mendapatkan kembali alat komunikasi dan menghubungi kapal John Paul Jones via radio. Samantha memberitahu bahwa alien akan mengirim sinyal ke planet mereka. Dan tiba-tiba kapal alien ketiga muncul dengan pola yang sulit diprediksi. Alex punya rencana, memancing kapal menghadap timur saat matahari terbit. Saat matahari muncul, mereka menembak kaca ruang kendali kapal alien. Cahaya matahari langsung membutakan para alien dan John Paul Jones berhasil menghancurkannya. On my mark. 3, 2, 1. Light him up. Tapi kemenangan tidak berlangsung lama. Sepasang drone berhasil menenggelamkan USS John Paul Jones. Alex, Nagata, dan beberapa kru selamat dan kembali ke Pearl Harbor. Di Pearl Harbor, Alex mendapat ide gila. Menggunakan USS Missouri, kapal tempur kuno era Perang Dunia Kedua, yang sekarang jadi museum. Kapal ini menggunakan tenaga uap dan sistem persenjataan analog, bukan digital. Dengan bantuan para veteran yang merawat kapal ini, mereka mempersiapkan pertempuran. Alex mengumpulkan krunya dan berlayar menuju sisa kapal alien di tengah laut. USS Missouri mendekati satu-satunya kapal alien yang tersisa, kapal induk raksasa yang jadi sumber kubah energi. Alex melihat peluru alien udah siap ditembakkan. Yang mengejutkan, Alex membuat strategi yang sangat di luar dugaan. I'm well aware of that, Rakes. What the hell is he doing? Hard left rudder. Alex memerintahkan awak kapal untuk mengarahkan senjata ke kanan, tapi kapalnya belok tajam ke kiri. Pas alien nembak, Alex perintahkan jatuhkan jangkar. Kapal Missouri berhenti mendadak dan memutar arah. Tembakan alien pun meleset. Sekarang giliran mereka. Drop port anchor. What? Drop it now! We are gonna die. We're all gonna die. Just not today. Let's drop some lead on those motherfuckers. Kapal alien rusak parah, kubah energi hilang. Laksamana Shane di luar kubah langsung perintahkan jet tempur terbang masuk. Di gunung, satelit Landsat 7 udah di posisi. Alien mulai kirim sinyal. Samantha dan Mick langsung menabrakkan mobil ke perangkat komunikasi. Sinyal terputus. Di kapal Missouri, mereka cuma punya satu peluru terakhir. Para alien di gunung sudah memperbaiki kabel yang rusak. Sinyal mulai dikirim lagi. Alex langsung perintahkan untuk menembak pemancar sinyal yang ada di gunung. Stasiun komunikasi meledak dan sinyal gagal terkirim. Tapi kapal alien masih hidup dan siap luncurkan drone penghancur. Alex sudah tidak bisa serang kapal alien lagi. 3 drone alien meluncur ke arah Missouri. Alex cuma bisa pasrah. Tapi tiba-tiba, jet tempur FA-18 Australia datang tepat waktu. Mereka hancurkan drone dan kapal induk alien sampai hancur total. Setelah pertempuran usai,
diadakan upacara penghormatan. Alex dipromosikan menjadi letnan komandan dan dapat medali Silver Star atas keberaniannya. Stone dikasih medali Anumerta karena telah gugur. Setelah upacara, Samantha meminta Alex untuk minta restu ayahnya. Awalnya Laksamana Shane kelihatan tidak peduli, tapi kemudian dia tersenyum dan ngundang Alex makan siang buat bahas pernikahan mereka. Di Skotlandia, 3 anak sekolah tidak sengaja menemukan kapsul alien yang jatuh. Mereka kesusahan bukanya. Datanglah tukang bernama Jimmy yang bantu buka kapsul. Dan akhirnya kapsul terbuka. Tiba-tiba tangan alien keluar dari dalamnya. Film pun selesai. Oke guys, itulah review film Battleship. Bagaimana menurut kalian?